Slime, drama fantasi Korea terbaru yang diadaptasi dari komik berjudul sama, telah hadir. Suatu hari, garis-garis merah yang terlihat dengan mata telanjang muncul di kepala manusia. Garis-garis merah ini terhubung dengan orang-orang yang memiliki hubungan fisik dengan mereka. Beberapa orang hanya memiliki satu garis merah, sementara yang lain memiliki banyak garis merah, dan kepala mereka semuanya berwarna merah. Sejak kecil, tokoh utama wanita sudah memiliki kemampuan untuk melihat garis merah. Saat masih kecil, dia melihat ada 5 garis merah di kepala ayahnya, satu terhubung dengan ibunya, dan satu lagi terhubung dengan sahabat ibunya. Dengan polosnya ia pun menggambar semua itu. Setelah ibunya melihatnya, ia marah besar dan membunuh ayah yang berselingkuh lalu melarikan diri. Sejak saat itu, Yeonjin pun menjadi yatim piatu. Seiring bertambahnya usia, kepribadian Yeonjin semakin tertutup. Ia mengurung diri di rumah sepanjang hari dan menjadi seorang hikikomori. Namun, ia pun perlahan mulai memahami arti dari garis merah itu. Setiap orang yang pernah memiliki hubungan fisik, garis merah akan otomatis terhubung, dan hanya dia yang bisa melihat rahasia garis-garis merah itu. Namun, hal ini justru membuatnya sangat menderita. Mungkin karena di langit biru ia melihat begitu banyak garis merah memenuhi langit dengan rapat dan menyilaukan mata. Ia hanya bisa memilih untuk menghindar, tidak membicarakannya, tidak melihatnya, bahkan ingin menyerah pada segalanya, sampai-sampai mencoba bunuh diri. Namun takdir seolah mempermainkannya. Setiap upaya mengakhiri hidupnya selalu gagal, hingga akhirnya ia menjadi makhluk yang tak bisa mati. Namun pada suatu hari, ia akhirnya memantapkan hati. Karena ia tidak bisa mati, maka ia memutuskan untuk mencari tahu mengapa garis-garis itu muncul, siapa yang menciptakan garis-garis merah itu, dan bagaimana cara menghilangkan kutukan ini. Pada saat yang sama, terdengar suara ketukan di pintu. Seorang tetangga yang mengaku baru saja pindah datang membawakan buah-buahan, membuat Yansen terkejut. Karena pemilik rumah tak kunjung membuka pintu, tetangga itu pun meletakkan buah-buahan di depan pintu. Saat hendak pergi, ia masih sempat dengan ramah mengingatkan Yansen agar memakan buah itu sebelum membusuk. Pada saat yang sama, kantor polisi menerima laporan bahwa seorang pegawai wanita kafe berusia 29 tahun ditemukan tewas di rumahnya. Han Ji-sun dari kepolisian Hwangzhou dan asistennya melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Korban ditemukan dalam keadaan sangat bersih. Meskipun rumahnya tampak berantakan, semua barang tertata dengan sangat rapi, dan ia juga diketahui sering memesan makanan dari luar. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa pada larut malam kemarin ada seorang pria mengenakan helm muncul di lorong apartemen. Tampaknya adalah seorang kurir makanan. Yang lebih aneh lagi, korban pada malam itu sama sekali tidak memesan makanan. Barang-barang berharga di rumah korban juga tidak ada yang hilang, dan tidak ditemukan tanda-tanda pelecehan seksual. Hal ini membuat motif kasus ini menjadi semakin misterius. Larut malam, Yansen melepas kacamatanya dan sedang menonton televisi, di mana televisi juga sedang menayangkan kasus pembunuhan ini. Ini adalah kasus pembunuhan ketiga di daerah Shinwudong dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, polisi masih belum menemukan petunjuk yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku, sehingga para warga di sekitar pun diliputi rasa cemas. Pada saat itu, perhatian Yansen tertarik oleh sebuah detail dalam berita tersebut. Seorang pria yang mengenakan helm dengan sebuah garis merah memanjang di atas kepalanya. Meskipun orang yang memiliki ratusan garis sangat jarang, namun memiliki hanya satu garis juga tidak berarti sama sekali tidak mencolok, apalagi jika muncul di daerah tempat terjadinya kasus pembunuhan itu, terkadang justru lebih patut diwaspadai. Begitu pemikiran ini muncul, seorang pria berhelm tiba-tiba muncul di lorong apartemen seberang. Berdasarkan intuisi, Yansen merasa pria berhelm itu adalah pelakunya, jadi dia segera mencari telepon untuk melapor ke polisi. Namun karena sudah lama berdiam diri di rumah, ponselnya sama sekali tidak ada daya. Dengan cemas, dia bergegas mengisi daya dan menatap pria itu dengan tajam. Saat itu, pria berhelm sudah masuk ke rumah wanita itu. Ponsel akhirnya kembali menyala, layarnya terang, dan Yansen dengan tangan gemetar menekan nomor polisi. Namun ia mendapati pria itu justru sedang berpelukan dengan wanita tersebut, dan di atas kepala mereka muncul satu garis merah lagi. Yansen pun sadar ternyata itu hanya sebuah kesalahpahaman, dan buru-buru menutup telepon. Keesokan harinya, detektif Han Ji-sun menerima telepon, mengatakan bahwa ada laporan semalam dan memintanya untuk memeriksa. Saat mendengar alamat laporan itu, dia tertegun. Lokasi laporan itu ternyata tepat di apartemen seberang miliknya. Dengan perasaan cemas, dia datang ke depan pintu Yansen dan mengetuk. Wah, luar biasa. Detektif Han ini memang orang yang unik, dengan gaya rambut seperti jengger ayam di kepalanya, sampai-sampai Yansen terpana melihatnya. Tak heran dia dijuluki hormon berjalan Lee Ju-hye. Semua rekan wanita di kantor polisi pernah dekat dengannya, benar-benar membuktikan pepatah lama.
melewati ribuan bunga, tak sehelai pun menempel di badan. Melihat begitu banyak benang merah dari jarak sedekat ini, baru pertama kali bagi Yan Zhen. Sampai-sampai dia ketakutan dan ragu-ragu untuk membuka pintu. Setelah mengetahui identitas orang di luar, barulah Yan Zhen berani membuka setengah pintu. Dengan tergesa-gesa, ia menceritakan kembali kejadian semalam saat ia menelepon polisi. Tepat saat Han Jiksun hendak menanyakan beberapa detail tentang kejadian semalam, Yan Zhen langsung berkata bahwa ia salah lihat, lalu buru-buru menutup pintu. Pada saat yang sama, seorang pria berkacamata turun dari lantai atas. Ia memberitahu Han Jiksun bahwa Yan Zhen adalah seorang hikikomori terkenal di komunitas ini. Tidak peduli seberapa keras kamu memanggilnya, dia tidak akan keluar. Bahkan sampah di depan pintunya pun ada orang khusus yang mengambilkannya. Mendengar hal itu, Han Jiksun pun hanya bisa menyerah. Larut malam, Yan Zhen kembali mengintip melalui lubang intip dan melihat pria berhelm turun dari lantai atas, membuatnya ketakutan hingga tak berani bernapas. Sementara itu, kasus pembunuhan berantai mengalami perkembangan baru. Kedua korban ternyata mengenal seorang pria bernama Pak Tua Park. Han Jiksun melihat foto itu dan menyadari bahwa pria tersebut ternyata adalah orang yang mengingatkannya di pagi hari. Dan Pak Tua Park itu tinggal di lantai atas rumah Yan Zhen. Tanpa banyak bicara, mereka berdua langsung bersiap untuk pergi menyelidiki. Saat hendak berangkat, Han Jiksun mendapat telepon dari panti jompo yang memberitahukan bahwa ayahnya menghilang entah kemana. Sehingga Han Jiksun terpaksa pergi ke panti jompo terlebih dahulu. Rekan kerjanya pun terpaksa pergi sendiri ke rumah Pak Tua Park untuk menyelidiki. Pak Tua Park ini juga aneh. Tengah malam begini pintu rumahnya malah tidak dikunci. Rekan kerjanya juga tidak terlalu memikirkannya. Langsung saja masuk ke dalam. Di dalam ruangan sangat gelap, salah satu kamar dicat merah, di sampingnya juga menumpuk banyak tali merah, terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Ia bersiap untuk memberitahu Han Ji-hwan tentang hal ini, tapi tak disangka, ia dipukul hingga pingsan oleh Pak Tua Park yang bersembunyi di tempat gelap dengan sebuah batu bata. Setelah mengetahui rekannya diserang, Han Ji-hwan langsung berlari menuju rumah Pak Tua Park. Saat itu, rekannya sudah diikat oleh Pak Tua Park. Ia mengenakan helm dan turun ke bawah, dan semua tindakannya ini diam-diam diperhatikan oleh Hyunjin yang waspada. Melihat Pak Tua Park berjalan menuju apartemen seberang, Ye Hyunjin ingin menelepon polisi, tapi ponselnya kehabisan baterai lagi. Si penyendiri ini memang benar-benar cuma diam di rumah. Ponselnya pun sering tidak diisi daya. Melihat Pak Tua Park berjalan ke apartemen seberang, Ye Hyunjin buru-buru mengenakan kacamata hitam dan membawa pisau kecil, bersiap untuk melakukan penyelamatan. Sudah ratusan tahun dia tidak keluar rumah. Bahkan untuk melangkahkan kaki keluar pintu pun dia harus ragu-ragu cukup lama. Dia berjalan tertatih-tatih turun ke bawah, di bawah paparan cahaya terang yang lama. Tubuhnya tidak langsung pingsan. Dalam keadaan setengah sadar dia masih sempat melihat ibunya. Saat dia pingsan, Pak Park sudah tiba di rumah wanita itu. Melihat benang merah di atas kepala wanita itu, Pak Park mencekik lehernya sambil berkata, "Aku akan selalu memperlakukanmu seperti kura-kuraku sendiri." Tepat saat wanita itu hampir celaka, Yan Zhen datang ke pintu dengan membawa pisau. Oke, ingatlah untuk selalu memberikannya kepada mereka. Kamu sudah pergi? Ah, itu benar-benar banyak sekali. Benar-benar sangat banyak sekali. Melihat Lao Pu mendekat, Yan Zhen yang memegang pisau begitu takut hingga berulang kali mundur. Bagaimana mungkin Yan Zhen yang selalu berkeliaran di antara semut sejak kecil berani menusuk Lao Pu? Ia hanya berpura-pura memegang pisau, tetapi Lao Pu tidak menyangkanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini bagus? Pada saat yang sama, Han Ji-sun turun ke bawah. Awalnya ia berencana langsung ke rumah Lao Pu, tetapi ketika ia naik ke atas, ia mendapati pintu rumah Yan Zhen terbuka. Ia berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat Lao Pu di seberang jalan sedang bertengkar dengan tetangga perempuannya. Bagaimana mungkin tetangga perempuan yang lemah itu bisa menandingi Lao Pu? Ketika Yan Zhen terbangun, seluruh tubuhnya terasa sakit. Melihat tetangga perempuannya akan direbut oleh Lao Pu, ia mengambil pisau dan merangkak ke arah tetangganya dengan sekuat tenaga. Tepat ketika tetangga perempuannya hendak meninggal, Yan Zhen menikam kaki Lao Pu dengan pisau. Itu hanya cedera ringan, tidak serius. Ketika Lao Pu menghunus pisaunya untuk membunuh Yan Zhen, dia dibunuh oleh Han Ji-sun yang sudah membidiknya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lao Pu pun tewas. Kasus pembunuhan berantai ini akhirnya berakhir. Mengingat kembali apa yang dikatakan Lao Pu tadi, mungkinkah di dunia ini masih ada orang lain yang bisa melihat benang merah sepertinya? Pada saat itu, keponakan Han Ji-sun juga turun ke bawah. Setelah mengalami kasus pembunuhan sebelumnya, untuk pertama kalinya Yan Zhen berpikir, mungkin kemampuan melihat benang merah ini tidak sepenuhnya kutukan. Seperti kali ini, ternyata benar-benar bisa menyelamatkan seseorang. Yan Zhen memutuskan untuk tidak lagi menghindar. Jika ingin mengetahui asal-usul benang merah itu, dia harus keluar dari dunianya sendiri. Dan pada saat itu juga, ponselnya menerima pesan seperti ini. Aku juga bisa melihat dunia yang kamu lihat. Silakan datang ke SMA Ark.
Melihat pesan itu, seketika ia mendapat semangat dan langsung membongkar semua jendela yang sebelumnya ditutup rapat dengan kardus. Pada saat itu, tatapannya tak lagi menghindari dunia luar. Ia ingin menemui orang yang telah mengirim pesan kepadanya.